yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu pada khutbah Jumat yang singkat ini, setelah tadi khatib menyampaikan satu berita, tentu tidak lupa hendaknya kita tetap mengucapkan kalimat tahmid kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya bagi kita. Termasuk nikmat dengan kita diberikan tempat yang baik, kita diberikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kita masih aman, negeri kita jauh dari huru-hara dan peperangan. Walaupun dulu generasi nenek moyang kita juga dulu sama di dalam merebutkan kemerdekaan, bahkan mempertahankan kemerdekaan, juga mengalami hal yang sama, peperangan kepada orang-orang kafir. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peperangan dan pembunuhan ini adalah memang merupakan salah satu ciri-ciri akhir zaman. Banyak hadis yang menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman itu. Salah satunya adalah al-qatlu, yakni banyaknya terjadi pembunuhan, termasuk al-hars, yakni peperangan-peperangan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini, wabil khusus yang terjadi barusan pada negeri Suriah ini, adalah selain ia menjadi kabar gembira bagi kita, adalah hendaknya kita mengambil satu pelajaran, adalah bahwasanya tentang pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam. Adalah kita mengetahui bahwasanya adalah setiap mukmin itu adalah bersaudara. Innal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang bersaudara. Setiap orang yang beriman, setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka sesungguhnya pada hakikinya mereka itu adalah orang-orang yang bersaudara. Terlepas ataupun tidak terbatasi dengan geografis wilayahnya, tidak terbatasi dengan negaranya, tidak terbatasi dengan suku ataupun bangsanya. Islam dengan tali agama Allah ini menjadi tali yang kuat yang mengikat kita. Iman ataupun tauhid inilah yang sesungguhnya mengikat diri kita, sehingga saudara-saudara kita baik yang ada di benua Afrika, baik di Jazirah Arabia, bahkan di benua Eropa dan Amerika, siapapun dia, ketika ia telah mengikrarkan bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rabb-Nya, dan ia telah mensyahadatkan, mengikrarkan Muhammad adalah Nabi-Nya dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya mereka itulah saudara-saudara kita yang sebenarnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali kalau kita ingin mengkaji, dan ini merupakan bahagian dari perintah Allah Ta'ala agar kita terus mengikra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra tidak hanya sekedar bermakna membaca. Membaca tidak hanya sekedar kita membaca Quran saja, tapi juga para ulama banyak menafsirkan Iqra juga bermakna telitilah, pelajarilah, lakukan riset, analisa, termasuk dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kita mengetahui kondisi dunia pada saat ini. Peperangan terus terjadi, Rusia dengan Ukraina. Di Palestina terus tidak pernah berhenti. Pembunuhan, pembantaian terhadap saudara-saudara kita di sana. Di Suriah, di Yaman, di Irak, dan banyak negara. Pertanyaan bagi kita, kenapa ini semua terjadi? Kenapa masih terjadi pembantaian umat Islam? Maka kita bisa mengatakan salah satu penyebabnya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang cukup panjang, yang arti dari hadis itu adalah hampir-hampir saja orang kafir itu mengurumuni kalian dari segenap penjuru, seperti mereka menghadapi hidangan makanan di sebuah tempat. Para sahabat heran bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah jumlah kami sedikit ketika itu? Tidak. Bahkan jumlah kalian sangat banyak, tetapi kalian seperti buih di lautan. Allah tanamkan rasa takut kepada diri kalian
dan kalian telah ada dua sifat di dalam diri kalian, yakni al-wahn, yakni hubud dunya wa karahiyatul maut. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu penyebabnya kenapa kondisi umat Islam ini masih seperti ini. Karena kita bisa menyaksikan, kita bisa mengakui termasuk dalam diri kita bahwasanya kita sangat mencintai dunia ini. Dan ini menjadi sifat dari kebanyakan kaum muslimin pada saat ini. Mereka lebih mencintai hartanya, mereka lebih mencintai dirinya dan tidak mencintai saudara-saudaranya yang lain. Ketika datang seruan Allah Ta'ala untuk berjihad fi sabilillah, baik jihad dengan hartanya, untuk berinfak, untuk berzakat, untuk memberikan sebagian besar dari harta yang Allah titipkan pada dirinya untuk di jalan Allah Ta'ala, termasuk mereka berjihad dengan dirinya fi sabilillah menghadapi orang-orang yang kafir yang telah mengganggu kaum muslimin. Mereka takut, mereka enggan. Maka disinilah Allah tanamkan ketakutan dalam diri kaum muslimin, dan Allah memberikan rasa keberanian kepada musuh-musuh Islam. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah adalah bahwasanya kita ini Allah Ta'ala telah mengibaratkan, dan ini merupakan salah satu kunci agar kita mendapatkan kemenangan, yakni hendaknya kita ini ibaratnya seperti satu bangunan yang kokoh. Umat Islam ibaratkan bagaimana ia hendaknya merapatkan barisan dengan barisan yang rapi. Allah Ta'ala telah mengisyaratkan dengan jelas dalam surah As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang mukmin jika mereka berperang, mereka dalam barisan yang rapi seperti barisan dalam saf salat kita. Sesungguhnya ketika kita salat, kita berdiri dalam keadaan saf yang rapi, yang rapat, itu merupakan satu contoh bagi kita. Hendaknya kita juga merapatkan barisan di luar solat, yakni dengan kita bagaimana terus menjaga persaudaraan, menguatkan persatuan, menguatkan kesatuan kita. Dalam hadis yang lain, al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Seorang mukmin dan mukmin yang lain ibaratnya satu tubuh. Jika ada anggota tubuh yang sakit, anggota tubuh yang lain juga merasakan hal yang sama. Hendaknya ini juga menjadi satu amaran bagi kita. Jikalau ada saudara kita yang mengalami penderitaan, hendaknya kita juga turut merasakan penderitaan mereka, merasakan hal yang sama. Dan hendaknya yang berikutnya kita saling tolong menolong di dalam agama Allah. Kita saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menguatkan, saling tolong menolong. Dan Allah Ta'ala akan memberikan pertolongannya bagi orang yang saling tolong menolong di dalam kebaikan dan di dalam agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah dengan kalian dalam artian menolong saudara-saudara kalian, terutama yang memang berjuang di jalan agama Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Semoga dengan peristiwa